Bagus, kita mulai ya. Bisa. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Mariono, Kita monggo bisa dimulai. juga pada Pak Dr. Mohon maaf Pak Ruli Rahadian PhD, serta Ibu Inayat yang kita banggakan ini. Sore-sore dari pagi ini menunggu agenda kita karena hari ini darurat karena Pak Fuad keseripahan sehingga kita harus menunda agenda kita dan ini syukur alhamdulillah akhirnya tetap dapat bisa kita realisasi. Semoga nanti tidak mengurangi dari substansi ujian pada sore hari ini. Baik, kita sampaikan bahwa pada sore hari ini akan diuji Saudari Inayati, Ibu. Kemudian nanti akan ada 3 sesi paparan setidaknya 20 menit, tidak lebih dari 20 menit. Kemudian sesi diskusi, masing-masing pembimbing dan penguji akan 20 menit waktunya tersedia. Jadi yang pertama nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu dari ketua penguji, yaitu saya sendiri. Kemudian yang dilanjutkan dengan Pak Dr. Ruli Rahadian, dan dilanjutkan dengan penguji yang ketiga yaitu Pak Dr. Mariono. Untuk itu, sesi yang pertama dipersilahkan untuk bisa menyampaikan poin-poin dari ujian pada sore hari ini. Ujian seminar ya, Ibu Inayati. Sidang tesis Pak. Akhir atau Sidang seminar? Sidang tesis Bapak. Sidang akhir ya berarti ya. G Bapak. Baik, dipersilahkan Ibu untuk bisa menyampaikan. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Jafron Wasik Hidayat, MSc. Yang saya hormati Bapak Ruli Rahardian, SSI, MSc, PhD. Yang saya hormati Bapak Dr. Engineer Mariono, STMT. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini saya Inayati Aina, mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Mohon izin Bapak, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Tata Kelola Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai di Kabupaten Pemalang. Pendahuluan kualitas air. Sungai menyediakan air bagi masyarakat untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, perikanan, maupun kegiatan domestik. Air sungai secara kualitas dan kuantitas berperan penting dalam kehidupan manusia. Pencemaran air, penggunaan air oleh masyarakat dapat menyebabkan pencemaran air. Selanjutnya adalah tata kelola pemantauan kualitas air. Tata kelola pemantauan kualitas air sungai merupakan serangkaian langkah yang terstruktur untuk memastikan bahwa kualitas air sungai tetap terjaga dan aman bagi lingkungan dan dalam penelitian saya adalah yang pertama, bagaimana tingkat pencemaran air sungai Comal dan Walu di Kabupaten Pemalang. Yang kedua, bagaimana nilai indeks kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Pemalang. Yang ketiga, bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan kualitas air. Dan yang keempat adalah bagaimana peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan perairan sungai di Kabupaten.
Tujuan penelitian saya adalah nomor 1, menganalisis tingkat pencemaran secara spasial dan temporal yang mempengaruhi kualitas air Sungai Comal dan Waluh di Kabupaten Pemalang. Yang kedua, menentukan indeks kualitas air sungai di Kabupaten Pemalang. Yang ketiga, untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan kualitas air sungai. Dan yang keempat adalah mengetahui partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan perairan sungai di Kabupaten Pemalang. Manfaat penelitian. Harapan dari penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini memberikan pengetahuan tentang kualitas air Sungai Comal dan Waluh serta tingkat pencemarannya. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam penelitian sejenis di masa yang akan datang. Sedangkan bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah sebagai salah satu sumber informasi mengenai acuan strategis dalam pengelolaan sungai di Kabupaten Pemalang. Dan yang ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat sekitar tentang tentang cara menjaga lingkungan perairan agar tidak tercemar. Metode dan lokasi penelitian. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif, di mana kualitatif dengan melakukan analisis terhadap sampel hasil pengujian air Sungai Comal dan Waluh, di mana Sungai Comal diambil di 3 titik dan Sungai Waluh juga dibagi menjadi 3 titik yang mewakili wilayah hulu, tengah, dan hilir. Sampel air diambil selama periode musim kemarau dan musim hujan antara tahun 2019 hingga tahun 2023, di mana lokasi Sungai Comal untuk mewakili hulu adalah Desa Kebanggan, untuk mewakili tengah adalah Desa Semingkir, dan untuk wilayah hilir adalah Desa Kemuning. Sedangkan untuk Sungai Waluh, untuk daerah hulu adalah Desa Lubul, kemudian untuk bagian tengah diwakili oleh Desa Gelandang, dan untuk hilir ada di Desa Sungapan untuk titik pengambilan sampelnya. Diagram alir, pengambilan kualitas air, pengumpulan data, kali pengambilan sampel dilakukan bersama tim laboratorium lingkungan dari DLH Kabupaten Pemalang sebagai laboratorium lingkungan yang sudah terakreditasikan dari tahun 2019. Ini adalah foto-foto kegiatan pengambilan sampel yang dilakukan, di mana ini ada kegiatan pengambilan sampel di hulu Sungai Comal, di bagian tengah Sungai Comal di Desa Semingkir, dan di bagian hilir Sungai Comal di Desa Kemuning. Sedangkan ini adalah pengambilan sampel air Sungai Waluh, kegiatan di hulu di Desa Rembul, pengambilan di bagian tengah di Desa Gelandang, dan pengambilan di hilir di Desa Sungapan. Pengujian sampel meliputi pH, TSS, COD, BOD, dan DO. Dilakukan di Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Pemalang. Dari analisis data yang didapatkan di lapangan, didapatkan data sebagai berikut. Nilai parameter kualitas air Sungai Comal di bagian hulu pada musim hujan. Untuk pH menunjukkan hasil yang memenuhi baku mutu di antara pH di antara 6 sampai 8 yang berarti masih memenuhi baku mutu. Sedangkan TSS pada musim hujan dengan baku mutu 50 ini masih di bawah baku mutu yang menunjukkan bahwa walaupun pada musim hujan di mana curah hujan yang tinggi, nilai TSS masih rendah,
masih ada fluktuatif, tetapi masih di bawah baku mutu. Hal ini mungkin dikarenakan adanya vegetasi, sehingga erosi bisa berkurang karena adanya vegetasi atau pohon di daerah hulu, sehingga nilai TSS bisa berkurang. Demikian pula untuk BOD, curah hujan yang tinggi, nilai BOD masih di bawah, walaupun ada yang tinggi. Mungkin pada saat ini ada banyak bahan organik yang terbawa aliran air sehingga menunjukkan nilai BOD yang tinggi. Demikian juga untuk COD. COD terjadi fluktuasi juga karena musim hujan dengan adanya penguraian dari senyawa organik dan senyawa kimia. Kemudian untuk DO menunjukkan nilai yang semakin baik di tahun 2002 dan 2003 karena dengan peningkatan hujan semakin banyak oksigen yang terlalu dalam air. Untuk bagian tengah di Sungai Comal, hasil pH, TS, BOD, COD, dan DO-nya hampir serupa dengan pada bagian hulu. Hal ini menunjukkan kualitas air yang masih stabil, tidak begitu berbeda dari yang ada di daerah hulu. Meskipun ada fluktuasi, masih di bawah baku mutu, untuk pH masih bagus. Demikian juga untuk daerah tengah. Daerah tengah untuk pH masih bagus. Dari pH TSS, BOD, COD, dan DO, dari bagian hulu, tengah, dan hilir masih memiliki kesamaan, walaupun masih ada fluktuatif di beberapa titik di tahunnya. Untuk nilai pH masih bagus. Untuk TSS masih ada peningkatan dan kembali mengalami penurunan di 2023. Demikian juga untuk BOD dan COD. Sedangkan DO menunjukkan hasil yang bagus di tahun 2022 dan 2003 yang menunjukkan bahwa kualitas air yang semakin baik. Ada kualitas air Sungai Comal bagian hulu pada musim kemarau. Untuk pH menunjukkan masih dengan nilai yang baik, kondisinya stabil. pH-nya cenderung netral, cenderung basah, di atas 7, tapi masih dalam batasan baku mutu. Untuk yang TSS masih di bawah baku mutu. Untuk yang BOD ada di tahun 2021 mengalami fluktuasi di mana nilainya lebih dari baku mutu, mungkin dikarenakan pada saat 2021 ada banyak pada musim kemarau ini dengan aliran air yang sedikit, terjadi banyak penguapan sehingga nilai BOD-nya menjadi naik. Untuk COD juga demikian, ada fluktuasi yang luar biasa ini 2020. Kemudian untuk BOD bagus, berarti di atas baku mutu. Atas air kandungan oksigennya bagus. Untuk bagian tengah, di air Sungai Comal pada bagian tengah di musim kemarau hampir sama dengan di bagian hulu. Di bagian hilir, musim kemarau memiliki pH dan TSS, BOD, COD yang hampir serupa dengan dengan bagian hulu dan tengahnya. Untuk nilai DOD juga sama. Dari bagian hulu, tengah, hilir pada musim kemarau, kondisi air sungai relatif stabil karena masih menunjukkan tidak begitu banyak perbedaan. Sekarang sungai yang kedua yaitu Sungai Waluh. Pada bagian hulu pH-nya masih bagus. Untuk TSS 2021 di atas baku mutu. Untuk BOD masih sesuai baku mutu, sedangkan COD-nya sudah di atas baku mutu. COD yang di atas baku mutu
dimungkinkan karena air hujan yang membawa banyak senyawa organik dan partikel kimia sehingga membutuhkan banyak oksigen untuk mendekomposisinya. Sedangkan nilai DO yang meningkat yang semakin membaik dari 2,45 menjadi 7 menunjukkan bahwa kualitas air yang semakin baik di atas baku. Iya. Kalau Sungai Waluh pada bagian hulu masih punya kemiripan dengan Sungai Comal pada bagian hulu. pH-nya masih bagus, nilai DO-nya juga bagus. Hasil yang kurang masih fluktuatif berbeda-beda hanya di TSS, BOD, dan COD. Ini untuk parameter hilir pada musim hujan dari bagian hulu, tengah, dan hilir Sungai Waluh pada musim hujan memiliki kemiripan yang menunjukkan bahwa kondisi kualitas air sungai tidak begitu banyak perubahan, mempunyai kualitas yang hampir sama di bagian tengah maupun bagian hulu, tengah maupun hilir, terutama dari nilai DO yang semakin membaik. Dan selanjutnya adalah pada musim kemarau. Musim kemarau, walaupun kondisi air sungai sedikit, pH masih bagus, kemudian nilai TSS-nya juga masih bagus, walaupun dengan adanya musim kemarau, suhu air naik dan terjadi penguapan, tetapi nilai TSS masih rendah, ada tinggi pada tahun 2023. Ini dimungkinkan banyaknya senyawa organik yang tidak mengalami tidak mengalir sehingga menimbulkan kekeruhan di sungai. Demikian juga untuk BUD karena ini nilai yang tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak partikel organik yang dibutuhkan yang akan terdekomposisi sehingga membutuhkan banyak oksigen, dan juga di COD-nya pada tahun 2009. Untuk DO menunjukkan nilai yang bagus, walaupun terjadi penurunan, tetapi nilai DO-nya bagus di atas baku mutu, yaitu minimal 4. Dari bagian tadi hulu, ini bagian tengah Sungai Waluh, hampir sama, demikian juga di bagian hilir pada musim kemarau, dengan pH, TSS, BOD, COD, dan DO dengan nilai yang hampir sama dengan pada bagian tengah bagian hulu dan tengah Sungai Comal. Silahkan disimpulkan. Dapat disimpulkan bahwa kualitas air sungai di Sungai Comal dan Sungai Waluh pada musim hujan baik Comal atau Waluh memiliki kemiripan. Untuk ke pH itu masih sesuai dengan baku mutu, demikian juga untuk nilai DO-nya. Demikian juga pada musim kemarau terjadi kemiripan juga dengan nilai pH yang relatif stabil di antara Sungai Comal dan Sungai Waluh, biarpun pada musim hujan maupun musim kemarau. Nilai DO-nya juga semakin bagus
tahun 2002 dan 2023 yang mengindikasikan bahwa kualitas air sungai masih bagus. Kemudian yang kedua adalah kriteria pencemaran air sungai, yaitu berdasarkan indeks kualitas air. Indeks kualitas air merupakan suatu yang bisa menggambarkan kondisi kualitas air sungai di suatu wilayah pada periode tertentu. Nilai IKA Kabupaten Pemalang pada tahun 2019 mempunyai angka 52,50 yang jika disandingkan dengan nilai predikatnya adalah masih 52, berarti cukup baik. Terjadi penurunan di 2020 menjadi kurang baik dan mengalami perbaikan lagi di 2020 cukup baik. Fluktuatif nilainya naik turun dan menjadi kurang baik, dan di 2023 kembali menjadi cukup baik. Untuk indeks kualitas air sendiri ada banyak yang mempengaruhi, termasuk kegiatan dari terjadinya pencemaran oleh aktivitas pertanian ataupun aktivitas industri dan kegiatan domestik. Dari hasil indeks kualitas air tersebut dinilailah evaluasi kinerja kegiatan pemantauan kualitas air, di mana evaluasi ini dilakukan berdasarkan capaian kinerja indikator utama pada DLH Kabupaten Pemalang. Pada tes ini saya membandingkan di 2 tahun, yaitu tahun 2022 dan 2023 untuk perbandingan. Jadi pada tahun 2022 untuk target 46,58 tercapai realisasi 48,33 sehingga capaiannya adalah 103,80. Sedangkan di tahun 2023 dengan target 47,28 dan realisasi 53,3 capaiannya adalah 112,80. Berdasarkan nilai capaian tersebut dan kita lihat pada interval nilai realisasi kinerja ini berdasarkan Permendagri nomor 10 tahun 2014 yang menjadi acuan bahwa capaian kinerja untuk tahun 2022 dan 2023 adalah sangat baik karena lebih dari 91%. Program pengendalian pencemaran air sungai merupakan langkah-langkah yang digunakan agar perairan tetap terjaga, lestari, dan berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan menurunkan beban pencemaran melalui pemantauan kualitas badan air sungai secara berkala, memperketat persetujuan teknis pemuatan baku mutu air limbah bagi kegiatan atau usaha yang akan memproses persetujuan lingkungan. Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran bagi masyarakat untuk stop BABS dan stop buang sampah ke sungai. Selanjutnya adalah identifikasi sumber pencemar melalui inventarisasi sumber-sumber pencemar air, kemudian pengawasan izin berusaha seperti SPPL, UKLPL, dan AMDAL, dan peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku usaha dan kegiatan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan. Partisipasi masyarakat di Kabupaten Pemalang dalam menjaga sungai. Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan perairan yang lestari dan berkelanjutan. Di Kabupaten Pemalang terdapat 3 komunitas peduli sungai, yaitu yang sudah berbadan hukum. Ada 3, yaitu komunitas peduli kali yang ada di Sokawangi, Desa Taman. Kemudian ada organisasi peduli kali Wong Kali Comal, ada di daerah sekitar Sungai Comal, dan Susur Kali Waluh atau Suliwa Pegongsoran yang ada di Desa Penggarit. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Ketua Komunitas Peduli Kali Kabupaten Pemalang, mereka rutin melakukan kegiatan bersih kali di Kali Comal dan beberapa Kali Waluh serta anak sungai. Mereka mengambil sampah dan jumlah sampah yang diambil berkisar antara 30 sampai
sampai 30 sampai 50 ada sampah yang terangkut dari sungai, di mana kegiatan bersih kali ini biasanya diagendakan secara rutin. Selain bersih kali, juga melakukan kegiatan pemasangan papan himbauan agar tidak melakukan pembuangan sampah di sungai, dan kemudian juga melakukan penanaman tanaman. Biasanya penanaman dilakukan di sempadan sungai. Lanjut terus. Waktunya Nggih, sudah nggih, nggih, disimpulkan nggih, Pak. sudah. Nggih, nggih. Kesimpulan, Pak, saya sudah sampai kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa Silakan dilanjutkan. Pak nggih, Agus nggih, sedang nggih, berupaya nggih, Bapak, ngapunten. Secara umum nilai parameter air sungai di Comal dan Walu masih berada dalam batas yang memenuhi standar mutu air. Fluktuasi ini disebabkan oleh variasi curah hujan dan kondisi lingkungan. Dan yang nomor 2, nilai IKA menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, mencerminkan kondisi kualitas air yang tidak stabil dari industri, pertanian, dan limbah rumah tangga, yang jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi sumber pencemaran air. Yang ketiga adalah target kinerja lingkungan hidup Kabupaten Pemalang yang pada tahun 2022 dan 2023 mencapai hasil yang baik. Dan yang keempat adalah peran serta aktif masyarakat yang dalam memastikan kebersihan dan kelestarian sungai melalui edukasi, kegiatan gotong royong, pengolahan limbah yang baik, serta kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi terkait. Demikian, Pak, pangapunten, banyak ini. Matur nuwun. baik. Terima kasih Bu Ina. Jadi demikian tadi paparan dari mahasiswa yang intinya tadi sudah disampaikan ya, secara redaksi sudah disampaikan dengan baik, secara intonasi ya, cukup nyaman sebenarnya. Saya senang mendengarkan uraiannya, tetapi menghabiskan waktu. Sehingga ini mestinya di manage agar 20 menit yang kita sediakan itu tidak sampai hampir 10 menit lebihnya gitu ya. Tapi memang enak diikuti karena lamban dan sebagainya gitu ya. Tapi itu harus disikapi juga, jangan sampai terlalu lambat sehingga mungkin Pak Rulis sudah untuk terkantuk juga. Baik, sekarang kita memasuki sesi yang kedua. Saya sendiri akan mengawali karena kita on board ini, ujinya di mobil, nanti kalau segera habis baterai, wah nggak selesai nanti. Baik, kita sampai yang pertama, selamat sudah menyaksikan data dengan baik melalui paparan. Kemudian tadi sudah banyak disinggung mengenai dinamika naik turunnya baik di dua sungai maupun dua waktu. Tetapi yang perlu kita soroti, kita tidak mengetahui lokasi masing-masing itu dalam misalnya parameter suhunya. Ya, kenapa suhu tidak diambil? Memang ini Pak, kalau suhu saya Atau kemarin memang sebelumnya gini, suhu itu kira-kira penting nggak terhadap suatu faktor fisik kimia air? iya, suhu penting karena Ya, pentingnya termasuk gimana? ya, karena salah satu kalau kualitas air kan suhu juga menentukan kualitas air. Dengan semakin seperti pada air sungai dengan suhu yang tinggi berarti terjadi untuk oksigennya semakin banyak atau sedikitnya kan juga dipengaruhi oleh suhu Bapak. Menurut saya seperti itu Pak. Baik, iya betul. Tapi saya setuju. Jadi suhu itu mempengaruhi dari DO. Tapi kenapa ini Nggih, DO-nya tidak nggih, diikuti dengan data suhu? nggih, nggih. Sebenarnya kalau dari pengambilan sampel tersebut Pak, memang ada suhu Pak di sertifikat hasil hasil pengujian yang kami lakukan di laboratorium ada suhu, tetapi memang pada penelitian saya ini saya tidak memasukkan suhu sebagai yang saya bahas, walaupun data itu ada Pak pada sertifikat hasil ujinya. Oke.
Nah, Ada sih Pak, masalahnya kan cuman saya kita masih kurang dapat gambaran mengenai stasiun yang diambil. Stasiun hulu, tengah, hilir itu dalam kondisi perbukitan atau dalam kondisi yang bagaimana kita nggak tahu. Kalau perbukitan itu asumsinya itu daerah tinggi, ada gunungnya, ada pegunungan, ada hutannya, terus itu berarti sejuk dan CO-nya tinggi ya, tentunya itu bukan karena intervensi atau berkait dengan aktivitas manusia, tapi memang sudah dikondisikan oleh alam. nggih, Baik, yang kedua, ini juga tidak tercatat adanya ketinggian lokasi. Apakah keduanya nggih, berasal dari ketinggian yang sama? Nah, itu jadi ya, berpengaruh terhadap oke, tadi. nggih, siap Bapak, Yang ketiga, nggih. ada faktor yang lain yang lebih urgent sehingga mempengaruhi DO, mempengaruhi, eee, kecepatan, ya apa itu misalnya faktor lain yang sering mempengaruhi faktor DO. Untuk DO berarti seperti ini Pak, jumlah apa, kalau misalkan curah hujan otomatis kan, membawa banyak oksigen di air sehingga menaikkan nilai DO. Seperti Kalau kalau hujan misal selain menambah volume air, itu juga menambah volume air kan arusnya. ya, Jadi iya, arus ini sangat mempengaruhi. Jadi sementara kita juga tidak didapati data arus kecepatan arusnya. Ini juga harus di-backup karena saya khawatir ada data-data yang mengindikasikan bahwa itu DO yang tinggi itu agak mencurigakan. Apakah sesungguhnya itu karena perbaikan kualitas air atau malah sebaliknya terjadi perubahan kecepatan arus. Nah, ini belum tersedia. Ada nggak datanya itu? kalau untuk data, kalau suhu ada Pak. Untuk data berarti debit ya Pak, nggih? Debit Debit, atau kecepatan arus itu akan debit ada Pak, membantu. debit ada Ya, Pak. Nanti saya lengkapi dengan data debit ya Pak. ya bisa Debit ada. mengkaitkan data dengan debit dengan kecepatan arus dan dengan eh, tadi salah satu Suhu faktor ya, suhu. kimia, bukan suhu Ya, saja. Ada yang lebih urgent dari gerakan air, apa ayo? Kalau airnya dengan bergerak cepat atau ya. menghasilkan ombak-ombak atau splash-splash apa yang diuntungkan, yang eee, berubah apanya, yang rawan mengikuti kecepatan arus. Debit tadi debit terus Pak, debit kan berarti tadi dengan debit yang banyak, curah hujan banyak, kimia ya Pak. Berarti selain selain suhu tadi debit, apa Pak tadi? Punten Pak, saya ini. Mm-mm. Berarti ada faktor lain yang perlu disampaikan juga Pak, selain apa namanya tadi, suhu yang terkait faktor fisik nggih. Terus dari debit, nilai debit yang dikaitkan dengan nilai DO. Kemudian ada parameter kimia lagi, satu lagi yang dikaitkan dengan DO, ngaten Bapak. Nggih. Iya, jadi itu harus dielaborasi karena di bawah dari waktu ke waktu di belakang nanti ya kita diskusikan. Itu Nggih, di nggih, tahun Pak. 2021, 2 itu masih rendah, tapi di tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya kok Ya, bisa tinggi sekali. Nah, iya, itu bisa bagus tiba-tiba nggih. perbaikan Iya, perbaikan kualitas air atau malah sebaliknya kerusakan air, kerusakan sungai. Bisa mencermati kalau kerusakan sungai. Tahun-tahun berarti sebelumnya kan harus DO-nya rendah semua, iya, DO-nya rendah semua. rendah, TSS Kemudian juga membaik rendah, tiba-tiba dan kok nol. tiba-tiba bagus pada tahun 2000, pada Ya, tahun ini nggih, Pak. Iya, iya, ya iya, itu iya. saya Berarti yakin dikaitkan. saya saya yakin arus sangat menentukan, itu Ge. Jadi nanti Nggih, dicermati. Bapak. Iya, iya, Nah, Bapak. Nggih, terima kasih. baik, Bisa jadi ditambahkan. untuk redaksi masih ada daftar isi yang belum terisi angkanya, tertulis error itu, Oh, oh iya, iya. ya
kerangka kerja sudah ditampilkan dalam bentuk diagram alir itu menggambarkan kerangka kerja. Tapi masih ada juga kerangka pikir. Nah, kerangka pikir nanti harus kerja dan disuruh. kerangka pikir. Ya, ditampilkan. Nah, di kerangka pikir itu harus ada masalahnya. Masalahnya itu apa? Dari sungai, 2 sungai di Comal itu tuh, dari sisi penelitian itu ada masalah apa? Kok tiba-tiba harus mengukur data, harus menampilkan apa itu kinerja DLHK dan sebagainya itu belum jelas. Ya, coba Kerangka identifikasi pikir. Oke. permasalahan atau isu-isu yang terkait dengan pentingnya melakukan penelitian ini. Nggih, Bapak. Kerangka berpikir nggih, Pak. Saya ditambahkan. Ya harus ada permasalahan, poin-poin masalah yang perlu itu kenapa kok sehingga kita itu perlu mengukur airnya, menampilkan kinerja dari DLHK dinas dan sebagainya itu harus dielaborasi, harus dikait-kaitkan. Gitu ya. Nggih, Bapak. Siap. Nah, Oke. tapi sudah ya dijelaskan di latar belakang ya. Latar belakangku kebanyakan Sudah. itu. Sudah, Ya, Bapak. Ada kerangka berpikirnya juga dijelaskan sampun di bagian pendahuluan. Oke. dari sisi masalahnya nanti diiden, ada sesuaikan dengan tujuan. Titik sampling. Nah, ini dari sisi titik sampling itu kan alasannya apa memilih 3 lokasi atau sudah menetapkan 3 lokasi itu pertimbangan Eh, 3 lokasi menentukan bagian niku Pak, hulu, tengah dan hilir sesuai dengan Permen LHK 27 tahun 2021 bahwa untuk menghitung indeks kualitas air minimal ada 3 titik yang mewakili satu di hulu, satu di tengah dan satu di hilir. Kemudian hulu memang untuk di Kabupaten Pemalang adalah dataran tinggi, kemudian tengah adalah yang sudah mulai turun dan sampai di hilir itu dataran rendahnya Pak, ngaten Pak. Oke. hulu. Ada Nggih, dalam evolusi sungai untuk badan sungai dari hulu, tengah, hilir. nggih. Apakah itu sudah di-cover dalam pemilihan lokasi? Eh, dasar dari ini sesuai untuk pengambilan titik sudah kami sesuaikan dengan niku Pak Permen LHK 26-nya Pak. Jadi di titik mana saja untuk dilakukan titik samplingnya menyesuaikan dengan di Permennya Pak. Ngaten. Nggih. Misalnya contohnya bagaimana? Sungai Hulu. Nah, itu Nggih. permennya gimana? Titik untuk Eh, merepresentasi area di hulu. Ya, mempresentasikan daerah yang belum banyak terjadi cemaran. Yang kedua, eh, bagian pertengahan. Dan yang ketiga adalah yang sudah memasuki banyak cemaran sudah melewati industri dan pemukiman, ngaten Pak. Jadi Oh, daerah gitu yang aja. ini dasarnya cuma Jadi, dari yang hulu sedikit, kemudian berarti lebih ke kondisi peruntukan ya dalam aktivitas Bapak, penetapannya. Sementara kalau nggih. di ekologi kan basisnya itu kan evolusi sungai. Di hulu itu berbentuk badan sungainya berbentuk V, alirannya sangat cepat dengan bongkahan-bongkahan batu. Di tengah nanti mulai melambat, isinya mulai datar, berbentuk formasi U. Nanti di hilir itu ciri khasnya sudah mulai genang. Nah, ini berarti itu secara antropogenik sesuai peruntukan manusia. Kalau secara ekologi berarti harus khas ciri-ciri itu dipenuhi. Nah, gitu ya. Jadi nanti biar Iya, Pak. ada Nggih. baik. Jadi untuk ini aku
naik mobil di belakang nggak bisa baca catatanku. Oke, tadi sudah yang tujuan 4 itu didapatkan dari mana, Mbak? Eh, Keberadaan masyarakat. Niku Pak, untuk terkait partisipasi masyarakat, Hmm, saya melakukan komunikasi dengan pegiat air sungai yang ada di Kabupaten Pemalang, Pak. Klaten. mhm, Kemudian saya ya, minta data terkait kegiatan yang sudah dilakukan tentang program kerjanya seperti apa yang sudah dilaksanakan, terus program yang kedepannya apa, kayak gitu, Bapak. Nggih, jadi seperti itu. ini Nggih, ada panduan wawancara ya. Jadi yang dibahas, yang disampaikan, yang dihimbau kepada 3 kelompok minimal, nggih, KPS tadi itu semuanya sama ya nggih, bahannya? Pak. Jadi, Ya, nggih, itu Pak. nanti dicantumkan ya untuk aspek-aspek yang dijadikan wawancara, ada panduan wawancaranya. Nggih, Kemudian nggih. untuk, eee, tadi yang kaitannya dengan 2 tahun terakhir yang naik tadi, Nggih, oksigennya bagus. nggih, Oksigen Pak. bagus itu Nggih. karena ada aliran yang bisa juga karena suhunya dingin atau alirannya kenceng. Nah, tapi kalau di bawah kan biasanya alirannya nggak, suhunya nggak dingin, sehingga DO tidak dipengaruhi oleh suhu di bawah. Jadi DO lebih dipengaruhi oleh arus, ya, oleh arus. Nah, arus ini apakah karena memang, apa ya, saya malah khawatir arusnya yang kenceng itu karena mulai terjadi kerusakan pada badan sungai. Mestinya ada kedung kedung paham ya? Pool, Oke. Nyambung nggih, Pak. ada Sami mboten? rivelnya atau yang, eee, ciprit-ciprit itu dangkal satu betis dan sebagainya itu. Kalau isinya itu diambil batunya, diambil pasirnya, otomatis airnya menjadi kenceng. Kalau kenceng itu memang DO-nya tinggi, bahkan tidak ada lumpur, tidak ada, eee, BUD, tidak ada organik, tidak ada kimia, karena semuanya tersentor ke bawah. Nah, ini yang terjadi bagaimana yang ada di lapangan? Apakah itu ada indikasi bahwa sungainya itu memang masih jernih, tadi dicocokkan dengan TSS-nya. Apakah sungainya juga masih digarap, ada kelompok-kelompok komunitas peduli sungai, sehingga plastik-plastik, genangan-genangan itu menjadi tidak terbentuk sehingga alirannya lancar, oksigennya bagus. Nah, ini harus dikait-kaitkan semuanya. Gimana komentarnya? Nggih, Pak. Arusnya bisa bagus, DO-nya bagus. Oke, kalau untuk arus memang walaupun di daerah hilir arusnya masih cukup deras, Pak. Nggih, untuk di daerah baik di Sungai Comal ataupun Sungai Waluh, untuk hilir di Sungai Kemuning, walaupun sudah dihilir tetap niku aliran airnya masih banyak dan kencang. Demikian juga Waluh yang di Sungapan itu juga masih volume airnya masih banyak. Ngaten Pak. Harusnya yang saya lihat secara ini nggih Pak, alirannya masih bagus ngaten Pak Tapi dengan jumlah air yang banyak. tahun-tahun sebelumnya kan DO-nya rendah sekali, Oh, oke. Saya yang dua ya tahun terakhir kan? Pak, maksudnya sama saya. Iya, iya. Iya, betul. Tapi kenapa tahun-tahun sebelumnya nggak selancar itu? Harusnya nggak sekenceng itu. Apakah itu sudah menjadi, bukti bahwa kelompok peduli itu sudah, melakukan inisiasi dengan pembersihan sampah sungai, sehingga tidak ada lagi genangan. Kalau dulu mungkin ada genangan, mungkin ada kedung-kedung yang masih lamban alirannya dan sebagainya. Jadi itu, harus dikasih. Yang kedua, dari indikator-indikator tadi, itu beberapa bukti itu tidak tersedia, ya. Misalnya adalah kaitannya dengan bahan organik, kaitannya dengan,
polusi atau apa tadi yang disinggung sebagai jawaban atas naik turunnya tadi itu nggak terbukti, belum ada datanya. Nah ini juga harus hati-hati, harus kuat, mem-backup-nya, mendukungnya, harus didampingi referensi yang anulah, yang kuatlah. Jangan sampai menjadikan alasan karena banyak cemarannya, karena banyak sampahnya, tapi sebenarnya data-data itu belum cukup, harus diimbangi dengan catatan-catatan dari referensi yang lain. Itu yang Baik. tadi ada juga pernyataan hujan O2, oksigenasinya terlalu dalam. Ini gimana maksudnya? Ada oksigen yang terlalu dalam saat hujan itu gimana? Pada saat hujan, yang dimaksudkan mungkin dengan adanya saat hujan, oksigen menjadi semakin banyak, Pak. Apa mungkin saya ngapunten, Pak, mungkin dipotong seperti apa? Oh ya, Yang mungkin dimaksud salah kata ya. Yang dimaksud itu ya, saat oke, Pak. hujan ada percikan-percikan yang sangat eh, luas, banyak, intensif, sehingga oksigenasinya meningkat. Tapi tidak selalu loh ya pada saat oksigen, pada saat hujan, terutama hujan awal, itu justru memicu munculnya eh, racun. Ada ikan-ikan yang mati dalam skala besar justru pada awal musim penghujan. Bisa dijelaskan kira-kira apa yang terjadi? Banyak di waduk, banyak di daerah-daerah sungai. Eh, Pernah ya, pernah dalam membaca ikan mati massal di waduk di awal-awal musim penghujan? iya, saya pernah membaca yang terkait informasi ikan di di danau apa di waduk apa yang banyak banyak pada terapung gitu nggak, Pak? Betul. Setelah setelah kena air hujan, apakah mungkin air hujan yang turun itu sudah mengandung banyak polutan sehingga dia bersifat asam, tingkat asamnya tinggi, jadi pH-nya di bawah 5 yang akhirnya mengganggu pH air di danau itu yang akhirnya mengakibatkan ikan itu pada mati, Pak. Matan betul, Pak. Kaitannya Ya, dengan secara ini, Pak. umum pH berkontribusi, tetapi yang terjadi pada saat hujan ada aliran baru ini akan mengangkat substrat, meresuspensi substrat, substrat lumpur. Di dalam substrat lumpur itu banyak terkandung amonia. Amonia ini yang menyebabkan ikan-ikan pada klenger. Ya, itu pun kalau sudah mati massal nggak ada yang mau ngambil. Bahkan ya orang yang pemancing pun nggak mau makan karena takut risiko. Ya, jadi nanti diluruskan lagi bahwa jangan hanya sekedar melaporkan bahwa kondisi bagus, tetapi nanti tidak ada bukti yang menguatkan. Yang kedua, seringkali mispersepsinya terjadi tadi seperti arusnya kenceng ternyata yang terjadi bukan kualitas airnya yang bagus, tapi malah aliran airnya yang sudah bahkan air sungainya sudah rusak karena pasir batu dan materialnya sudah diambil oleh masyarakat sehingga alirannya kenceng dan itu terindikasi dari oksigen yang melimpah di aliran hilir terutama. Nah, hilir ini biasanya kecepatan arusnya sudah menurun, kemudian lumpurnya sudah mulai muncul. Nah, itu yang kemungkinan bisa terjadi. Saya kira demikian nanti dicermati, Siap, Bapak. Siap, diselaraskan. Terima kasih siap, Pak siap. Mariono, Pak Ruli. Selanjutnya kami aturkan ke Pak Ruli dulu ya. Ini juga menunggu antrian baterai di onboard semua. Dipersilakan Pak Ruli. Matur suwun. Baik, terima kasih Pak Jafron. Apakah suara saya terdengar? Oh, terdengar dari belakang sudah terdengar. Terdengar, Bapak. Iya, kalau Pak Jafron pasti didengar. Baik ya. Selamat dulu ya buat Iya, Mbak Bapak. Iya, Hayati sudah iya, sampai betul. tahap akhir. Tadi Iya. saya dan Pak Jafron mengira ini 9 hasil ya. Ternyata 9 hasilnya sudah ya. Saya lupa ini. Ampun, Bapak. Oke, ampun ya. Oke, ya.
Jadi menarik ya hasil penelitiannya tentang ada fluktuatif sebetulnya kualitas airnya, tetapi ada juga tren kok membaik. Tadi kan banyak dibahas panjang Iya. lebar oleh Iya. Pak Japron. Nah, Oke. saya hanya ingin memvalidasi ulang apakah membandingkan secara temporalnya ini ya dari tahun 2019 ya kan sampai 2023 betul ya? Nggih, Bapak, nggih. Jadi 19 sampai 2023. memang benar-benar datanya itu valid untuk bisa dibandingkan gitu ya. Artinya samplingnya dilakukan di titik yang sama persis begitu? Itu dulu Iya, pertanyaan saya. titiknya sama, Pak. Sama Kebetulan persis. untuk Kemudian, titik harus sama, Pak, karena titik ya, pengambilan sampel tersebut juga dilaporkan ke KLHK, Pak. Jadi harus oh tetap gitu. sama. Oke. Nah, lalu untuk pengambilan secara temporalnya, waktunya bagaimana? Biasanya untuk waktu sama, Pak. Misalkan pada tahun ini kan bulan Maret yang mewakili hujan, jadi Mm-mm, untuk selanjutnya itu timingnya pasti sama, Pak. Oke. pasti sama Untuk ya. iya, iya, waktunya sama. Termasuk untuk di Mm, yang triwulan keduanya juga sama, Pak. Karena mm-mm. memang itu sudah terjadwal, jadi pasti disamakan waktunya. Geser paling mungkin Terjadwal. geser. Iya, terjadwal. Jadi geser paling mungkin Jadi datanya itu diambil dalam 1 tahun berapa kali yang dijadikan dasar untuk kalau membandingkan? setahun 2 kali, Bapak. Oke. Oh, Yang setahun 2 kali oke, berdasarkan musim, mewakili oke, musim. oke. Oh gitu. Oh, 2 kali ya. Sesaat tapi ya berarti musim Iya, Pak. kemarau Penghujan dan 1 kali, musim musim hujan hujan. sekali. Oke, oke, Sesaat Bapak. ya. Oh, Iya. sesaat ini. Ya ini dia sih memang kalau membandingkannya sesaat pasti banyak faktor-faktor yang mungkin bisa mempengaruhi ya meskipun konsisten dilakukan dalam mewakili setahun 2 kali di mewakili musim hujan sama kemarau, tapi hal-hal faktor lainnya catatan-catatannya juga memang penting gitu ya, seperti halnya Oke. tadi katanya suhu salah satunya ya. Iya, iya. Tentu hal-hal lainnya juga akan sangat berpengaruh terhadap kondisi sekitarnya. Mungkin ada perubahan badan sungai atau apa juga. Mungkin harusnya ada catatan-catatan. Kan mungkin tidak persis sama ya. Atau ada kondisi apa yang mempengaruhi di situ di tiap-tiap musim itu. Nah, mungkin secara penyajian data dulu deh. Penyajian datanya Oke, Bapak. tadi kan juga Inayati sudah membandingkan dengan baku mutu ya, baku mutu. Oke. Nah, alangkah baiknya mungkin grafik-grafik yang ditampilkan itu baku mutunya masuk nggak? Masuk, Pak. Ada yang masuk, ada yang tidak. Oh, kalau Kalau baku pH mutu dari BDO masih masuk. di grafik maksudnya. Kalau Maksudnya di saya grafik, ya. grafik Disampul. Ditampilkan ya, Pak, pada Ya. belum ya. grafiknya. Belum. Berarti Ditampilkannya kan bisa berupa oh, garis ya, bisa nggih, siap, berupa Bapak. Nggih, garis nggih. sehingga Siap. nanti bisa kelihatan tiap tahun itu Nggih. Yang apakah naik apa yang di turun? atas baku mutu, apakah di bawah baku Oh, mutu kan iya. karena sudah ada Sudah itu ada kan kalau itu garis kan cukup batas. satu Nggih. nilai aja baku mutu itu kan tiap tahun Nggih, sama ya. nggih, nggih. Nah, jadi Nggih, bisa nggih. bisa dengan mudah kita Nggih, membaca fluktuasi itu sudah nggih. bisa melewati baku mutu airnya itu apa tidaknya bisa Oh, nggih. kelihatan itu jadinya Nggih. informatif sekali. Siap. Siap, Bapak. Hmm. Nggih, nanti tambahkan untuk baku mutunya Nah, di grafik. ya lalu juga tentang ini tadi kan yang dibahas oleh Pak Japron tentang ya ini validitasnya bagaimana yang menyatakan DO-nya di tahun-tahun terakhir itu cenderung cenderung bagus gitu ya, tinggi. Iya.
cukup 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 menyolok gitu ya. Ya. Nah, memang kalau kualitas air berdasarkan parameter fisika kimia, tidak hanya air sebetulnya ya, untuk tanah juga ya, saya juga berkutat di kualitas tanah. Kalau kita lihatnya dari sesaat seperti yang dilakukan Mbak Inaya ini ya, meskipun temporalnya sampai beberapa tahun datanya, tetapi kan samplingnya sesaat. Nah, di sini salah satu hal yang menjadi karakteristiknya itu adalah fluktuatif tadi, tinggi ya. Jadi bagaimana mencerminkan kualitas sebenarnya itu masih harus divalidasi dengan hal lain, variabel lain ya. Seperti tadi kan Pak Capron menyontohkan DO-nya tinggi itu apakah memang betul-betul ada perbaikan kualitas air atau justru ada perubahan di badan sungai karena debit airnya berubah gitu ya, sehingga tinggi ya. Saya sendiri kebetulan di bulan September sampling air itu di Rawapening ya, di beberapa titik sampai ke outletnya dan akhirnya ke sungainya itu ya. Memang itu juga di tengah Rawapening gitu ya, DO-nya lumayan tinggi karena di sana anginnya agak kenceng, ada arusnya agak lumayan, tapi semakin ke outlet itu semakin turun DO-nya. Lalu ke sungai itu ya juga masih anteng-anteng DO-nya karena arusnya juga anteng. Nah, tapi ketika di sungai yang menuju ada air terjun, nah di situ kan ada turbulensi air ya, sehingga dia DO-nya meningkat gitu. Nah itu kan, padahal airnya sama, ya kan? Airnya semua bersumber dari sumber yang sama. Tapi secara DO kan berlainan, bahkan di daerah yang ketika debitnya kencang menjadi baik. Nah itu. Nah, pertanyaan saya, ini kan parameter kimia, fisika seperti itu. Untuk memvalidasinya, bagaimana? Untuk melihat bahwa kualitas airnya itu memang betul ada perbaikan atau tidak, dari mana lagi? Yang kebetulan Mbak Inayat ini tidak mengambil parameter ini. Apa parameter apa yang kira-kira bisa dijadikan pembanding atau Penguat, Pak, penguat. penguatnya? Penguatnya. Iya, Berarti untuk yang menguatkan. semakin menguatkan kenapa dia dapatkan hasil seperti itu ya Pak? Ya, Atau untuk gimana Mas? bisa menguatkan emang betul nih itu tuh kualitas airnya itu membaik misalnya ya. Kan kita kalau lihat dari parameter kimia terutama ya, itu kan condongnya kesimpulannya membaik ya. Nah, Baik gitu. tapi kan tadi diragukan oleh Pak Jafron misalnya. Nah, kita untuk menguatkan pakai data apa lagi gitu? Kalau hanya dengan melihat ini tidak bisa ya Pak. Misalkan kondisi pada saat pengambilan kayak gitu cukup pengaruh buatan ya Pak. Nah, ini berarti dibalikan ke saya lagi ditanyanya nih. Ya, ada resiko. Coba ada lagi yang kira-kira lebih bisa menjadi penguat. Sebetulnya ini ilmu lingkungan banget ya. Pilarnya kan Baina itu baru pilar abiotik nih. Ya enggak? Ada yang belum sebetulnya. Jadi bisa jadi penguat. Dalam ilmu lingkungan apa? 3 pilar itu. Biotik, abiotik, Dan dan sosial. Sosialnya sudah tadi ya. Ada pakai kuesioner ya. Nah, yang belum apa? Abiotik ya Pak, berarti yang kurang. Abiotik itu justru yang dilakukan itu yang kualitas dari kimia sama fisikanya kan. Oke. Berarti yang belum? Berarti yang biotiknya Pak. Ya iya. Nah,
itu sebetulnya untuk menguatkan. Kenapa kalau biotik bisa jadi penguat? Biotik kan terkait dengan makhluk baik flora atau fauna yang ada di Iya, perairan ya Pak. Berarti terkait itu ya Pak. iya, itu bisa menjadi indikator, bioindikator, ya kan? Salah satu kelebihan bioindikator itu yang untuk sebagai penguat itu, kenapa bisa seperti itu? Jadi bisa jadi penguat. Kalau menurut saya Pak, untuk yang bioindikator misalkan, kalau menurut hemat saya misalkan ada ikan di situ dan hidup Mm-mm, banyak di situ, mm-mm. berarti menandakan bahwa kualitas air tersebut cukup baik untuk kehidupan fauna di situ. Menurut saya seperti itu Pak. Mungkin Iya, katanya. nah ini, iya jadi gini, kalau yang biotik itu kondisi dia itu tidak bisa fluktuatif seperti kimia, ya kan? Ya, Tadi ya. misalnya, kalau misalnya kan kualitas air di tahun 2000, di awal-awal pengamatan 2019 itu kurang baik, ya mungkin ada beberapa bioindikator baik ikan atau apa tumbuhan juga bisa, bentos juga bisa ya atau Vegetasi. apa itu ada yang hilang lah, ada yang tidak bisa hidup di situ ya, gitu ya. Nah, pada saat kondisi tiba-tiba membaik ya, misalnya tadi DO-nya membaik atau apa, itu tidak bisa tiba-tiba ada, ya enggak? Kan perlu waktu untuk bisa ini. Nah, itu. Jadi kita bisa jauh berarti membaiknya DO itu cuma sesaat saja karena faktor apa tadi, curah hujan tinggi, kemudian arusnya deras gitu ya. Tapi bukan berarti ada perbaikan kualitas sungai secara uh, secara aktual karena ikan yang jadi bioindikator tidak tiba-tiba ada, yang sudah nggak ada itu tetap nggak ada gitu kan, itu misalnya ya, atau sebaliknya gitu ya. Bioindikator itu kan ada yang hal yang sensitif, itu ada juga yang tahan dalam kondisi terpolusi ya, paham ya jadinya ya. Ya. Jadi di situ makanya mungkin untuk tesis Anda ini itu salah satu pembatas atau kelemahan batasnya itu di situ. Uh, Lalu untuk kualitas air secara kimia fisika ini itu analisisnya secara kualitatif atau kuantitatif? Berarti saya secara kualitatif karena berdasarkan data yang diambil bersama tim lab, Pak. Kalau yang Gitu. pakai data sampai angka-angka eksak diukur, itu kualitatif atau kuantitatif? Oh, kalau itu kuanti, Pak, kuantitatif. Kuantitatif, tapi ada tadi Ya, ngatakan kualitatif. kuantitatif untuk penghitungan, kualitatif untuk misalkan kondisinya. Kalau kuanti berarti angka, iya Pak. Harus ya. Iya, kalau BOD, COD, pH, itu kuantitatif apa kualitatif? Kuantitatif Pak, berarti menunjukkan angka, iya Pak. Iya kan? Saya baca di metodemu dengan yakin itu kualitatif ya. Jadi coba jangan kebalik-balik ya. Berarti kalau yang kualitatif di penelitianmu yang mana? Iya, iya, iya Pak. Kayaknya masih yang di metode. Nggih. Kuanti itu kaitannya angka. Ya, kalau kualitatif dalam penelitianmu yang mana? Kualitatif. 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 Kalau kuanti kan berdasarkan data. Kalau kualinya kita menganalisis sehingga didapatkan, oh itu hasilnya bagus kurang bagus. Ngaten Pak. Ya, Menurut yang saya. mana saja, Yang yang mana mana coba? saja. Kalau yang ini sih Pak, ngapunten yang nilai IKA dari kan siapa dapat angka itu. Angka itu saya analisis, oh ini masuk yang kategori itu. Berarti belum paham ya kualitatif. Membedakan kualitatif kuantitatif harus dibaca lagi ya. Coba dikaitkan dengan data-data yang sosialmu itu ya, mungkin itu bisa menjawab untuk membedakan.
Kalau data-data fisika kimia, ya udah tadi yang saya pertanyakan tadi, kenapa disebut kualitatif? Itu tadi udah diralat, oh ya kuantitatif. Tapi kalau saya tanya kualitatif masih balik lagi ke indeks kualitas air, ya berarti belum paham, ya. Oh, Nanti berarti dicek punten. lagi. Nggih. Hmm, Berarti yang hmm. kualitatif itu kaitan saya mendapatkan data yang niku nggih Pak, yang partisipasi masyarakat ngaten Pak. Itu Iya, kualitatif, wawancara atau apa, gimana. Dan itu pun kualitatif masih bisa dikuantitatifkan ya dengan cara scoring dan lain-lain. Tetapi intinya sebetulnya kualitatif ya. Itu nggih Pak. ya. Nah, jangan jadi harus paham nih, udah mau lulus S2 nih ya. Gitu. Apalagi ya. Saya rasa mungkin itu ya, nanti masukannya saya Nggih Bapak. kasihkan secara tertulisnya. Saya Nggih, kembalikan nggih. ke Pak Jafran. Terima Anu, kasih Pak Jafran. Terima kasih Pak Ruli. Ya tadi sudah dikonfirmasi, dikuatkan juga bahwa data fisik kimia itu cenderung dinamis, apalagi dengan mudah pengambilan yang hanya sesaat gitu ya. Jadi sehingga itu juga rawan untuk bisa menginterpretasi sesungguhnya. Makanya tadi ada DO yang bagus tadi, apakah airnya memang kualitasnya bagus atau memang karena sungainya yang malah rusak, batunya hilang. Nah itu untuk menutupi atau untuk menghindari terjadinya keraguan, maka bioindikator lebih fleksibel sebagai pengganti untuk mengidentifikasi status suatu habitat, suatu lingkungan. Baik, selanjutnya yang ketiga kami aturkan Pak Dr. Mariono. Masih di online Pak Mariono? Ya, oke, siap. Terima kasih. Selamat sore. Mohon maaf ini saya sudah sampai di penginapan karena saya besok ada acara di UGM. Yeah. Ini saya tutup nggih karena baru datang ininya. Mohon maaf. Baik, Mbak Lela, saya mohon maaf ini karena gerah sekali sehingga saya berganti baju. Kemudian besok saya ada di Jogja untuk ada acara sehingga ini saya juga memantau dan mengikuti ujian sambil berjalan dari layar di tempat Pak Fuad tadi. Mohon maaf ini tadi tetap harus menampilkan wajah untuk menghargai kerja keras Mbak Inayati, tapi mohon maaf tidak bermaksud untuk mengurangi kekhidmatan sidang ini. Ya saya dari layar kalau kata orang Jawa harus berganti, saya lupa bawa baju ternyata. Ya untung nggak lupa bawa komputer, Pak. Mbak Ina baik, saya mau bertanya sebenarnya Mbak Ina itu tujuan TA-nya itu untuk apa toh? Sebenarnya tujuannya mengetahui ini Pak, seperti yang tujuan penelitian itu, mengetahui kualitas air Pak, yang ada di Kabupaten Malang. Sebenarnya kalau hanya mengetahui kualitas air sepanjang Mbak Ina itu membaca catatan Mbak Ina itu kan sebenarnya selesai toh. Lah terus buat apa? Dengan mengetahui kualitas air sungai Pak, bagi kami bisa menentukan memberi masukan kepada Pemda terkait kondisi lingkungannya untuk menentukan kebijakan selanjutnya Pak untuk perbaikan di kualitas air sungainya Pak. Itu Pak. Saya itu nggak yakin kalau kamu tujuanmu hanya mengetahui terus apa? Kamu kan hanya pengen mengetahui saja ya. Artinya kalau sudah ketahui ya sudah lah. Ngapain kamu harus capek-capek merekomendasi segala macam kan? Nggak ada hubungannya juga. Ya, jadi saya mau nanya, apa sih sebenarnya tujuan kamu kuliah di MIL itu mau cari gelar atau mau cari pengetahuan atau apa? Yang jelas saya cari ilmu Pak, karena kan ilmu selalu berkembang Pak. Gitu. Monggo dijawab karena ini ujian jadi saya juga supaya gak nyantai ujian. Tujuan apakah kuliah. Suara saya bisa didengar? Nggih Pak, terdengar Pak. Suara saya terdengar mboten nggih Pak? Suara saya. Halo. Suara saya terdengar. Oh nggih. Gitu. Kalau tujuan saya kuliah
Jelas saya ingin memperkaya ilmu pengetahuan ya Pak, karena ilmu pengetahuan berkembang. Apalagi tuntutan yang mengharuskan kita berpikiran semakin berkembang. Jadi dengan kuliah ini saya dapatkan ilmu baru, pengetahuan baru yang pasti itu akan berpengaruh dan akan mendukung dalam saya bekerja, Pak. Oke. Ngaten Ya, Bapak. jadi sebenarnya begini Mbak, di dalam sesederhana apapun kamu menjadi ASN ya, itu sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada idealisme kecil gitu ya, yang jenengan coba bawa dalam perspektif praktek, karena jenengan ASN sebenarnya itu sih. Nah ini kan ada para ahli kan, ada Pak Ruli, ada Pak Jafron gitu ya. Sebenarnya apa yang ingin kamu sampaikan itu gitu? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya Pak. Menurut saya tujuan saya melakukan penelitian ini adalah karena selama ini kebetulan saya memang menangani di bidang yang terkait kualitas lingkungan ya Pak. Ada kualitas air, udara, dan tanah. Kemudian di mana itu merupakan bagian yang memang harus data yang harus kami punyai. Jadi dari tiga bagian tersebut saya mengambil di air, Pak. Di mana kualitas air itu merupakan bagian dari indikator dari kinerja kami, di mana untuk mengetahui kualitas air sungainya bagus atau tidak. Karena kalau kualitas air jelek itu adalah untuk keberlanjutan ya, kelestarian lingkungan lah seperti itu. Di mana kalau kita ketahui apa sih yang jadi indeks seperti apa sih kualitas airnya, seberapa besar pencemarannya, akan didapatkan tindak lanjut termasuk kegiatan yang mendukung agar kualitas air itu menjadi lebih baik gitu untuk selanjutnya. Seperti itu, Pak. Tujuannya seperti itu. Dan itu dikaitkan juga dengan apakah yang telah kami lakukan dalam rangka untuk melakukan pelestarian perairan sungai itu udah cukup atau apalagi yang perlu dilakukan kayak gitu Bapak. Menurut saya seperti itu Pak. Gih. Ya, jadi realnya kamu mau apa? Mau bertukar pikiran tentang apa? Gih. Bertukar pikirannya ya tadi dengan tadi bertemu dengan selama kuliah bertemu dengan banyak dosen dan kebetulan di penelitian saya ini saya bertemu dengan Bapak Jafron dan Bapak Ruli kan saya juga dapat masukan nih Pak ternyata oh ya ternyata tuh ada banyak sekali. Bukan itu pertanyaan saya itu. Realnya itu jenengan tuh sekolah di S2 ini yang sekian lama ini jenengan tuh mau ngapain gitu loh. Itu pertanyaan saya. Jadi, kalau bahwa ada Pak Ruli, ada Pak Jafron ya iya, tapi saya mau nanya itu dulu. Bukan dari Pak Ruli, Pak Jafron saya dapat masukan, bukan itu. Yang jenengan mau kerjakan dan jenengan impikan itu sebenarnya apa gitu. Kaitannya dengan tesis tentunya. Gambaran itu sebenarnya yang saya itu pengen tahu sebenarnya itu. Gitu. Karena ini ujian ya, sehingga kan kita juga harus ngobrol agak serius ya. Gitu. Ya, Bapak. Mau dijawab, oke. Jadi tujuan yang ingin disampaikan ya Pak, tujuan mohon maaf Pak, yang jadi kan begini Mbak, saya tuntut ya, jenengan itu kan bekerja, ya tahu jenengan kan bekerja di Bapeda, di DLH Kabupaten Malang, ya, DLH. Kemudian saya dan Mbak Ina kan juga sudah diskusi beberapa waktu, beberapa lama dan cukup intens juga sebenarnya diskusi. Nah dalam kesempatan yang baik ini saya itu mau mengulas ulang sebenarnya tujuan kamu itu apa sih gitu. Dan idealisme kamu sebagai seorang pekerja dan ASN itu apa dalam konteks bidang pekerjaan kamu gitu loh. Nah coba diungkapkan itu. Itu sebenarnya maksud pertanyaan saya itu. Karena ini ujian, saya pertanyaannya ya agak serius dengan Mbak Laila tadi juga ya. Nanti saya nitip pesan ya Mbak Laila jangan ketawa kalau ditanya gitu. Kayak ketawa ya jadi guyon nanti jadinya. Ini soalnya juga nggak guyon karena gelarnya nanti nggak guyon gitu. Mohon maaf Bapak, dari yang
Bapak pertanyaan dan saya cerna nggih Pak. Kalau menurut saya ya Pak, kalau tadi kan tujuan saya yang secara idealisme saya mungkin yang Bapak maksudkan ya Pak. Seperti itu ya Pak. Ya memang seperti yang saya sampaikan tadi, apakah untuk mengetahui seperti apa keadaan sungai yang perairan di Pemalang itu bukan ngapunten Pak, itu bukan bagian dari suatu apa ya, eh karena memang belum belum ini Pak, belum ada informasi seperti itu. Jadi saya pengen saya pengen tahu sebenarnya seperti seperti apa. Apakah yang saya masukkan ya seperti itu. Jadi saya pengen pengen ini nih, saya ingin membuat suatu tulisan terkait dengan kondisi kondisi sungai di Pemalang yang memang sudah dari tahun 2017 sudah saya inikan pekerjaan yang saya inikan. Jadi ingin saya sampaikan ini loh apa namanya keadaan keadaan sungai yang ada di Pemalang dan langkah apa yang perlu kita lakukan untuk apa namanya memperbaiki menjadi lebih baik lagi. Itu merupakan bagian dari menurut saya nggih Bapak nggih. Kalau menurut saya itu bagian dari idealisme saya. Saya dari pekerjaan saya ini, saya tuh pengen memberikan informasi seperti ini biar bisa menjadi masukan bahwa kondisi itu seperti ini, tidak apa ya, belum bagus dan dengan semakin berjalannya waktu, kondisi air pasti akan semakin dengan pengelolaan yang tidak bagus akan semakin buruk gitu Pak. Jadi perlu memberikan informasi lah kalau menurut idealisme saya itu seperti itu Bapak. Biar apa air itu bagus. Karena menurut saya kalau saya tidak mampu menyampaikan informasi terkait sungai kepada para pemangku kepentingan yang kaitannya untuk kelestarian lingkungan, kayaknya saya kerjanya kerjanya apa gitu. Karena ini kan kalau menurut saya itu bagian idealisme. Ini saya pegang air gitu. Sementara kok airnya jelek, saya tidak melakukan apapun, memberi kontribusi apapun bagi uh, kabupaten saya, di mana saya bisa memberikan masukan bahwa kualitas air sungai di sini ini di Pemalang di sungai besar yang merupakan sungai utama dua besar itu yang mempengaruhi sungai-sungai anak sungai lah itu tuh harus di apa harus diketahui dan langkah-langkah antisipasi pencemarannya seperti itu Bapak. Itu menurut saya ya Pak. Kalau menurut idealisme saya itu yang menjadi inian saya. Itu Bapak. Lah iya itu. Maksud saya itu kan saya kan nanya itu ya. Artinya kan kamu ya harus menjawab gitu. Jadi saya mau merunutnya itu dari sana gitu. Saya lebih bicara kegunaannya gitu. Sebenarnya kamu sekolah ini dalam rangka untuk apa gitu? Iya Pak. Gitu. Dalam rangka untuk apa gitu? Itu yang ini ya, yang istilahnya saya mau tuh ya bertanya betul gitu. Berarti ngapunten Bapak tadi saya belum ini ya Pak, jawabannya kurang pas ya Pak yang tadi saya sampaikan tentang terkait bukan kurang pas, tapi jenengan kayaknya tidak terlalu bisa menghayati apa yang akan jenengan kerjakan, apa yang jenengan tuliskan, dan sebenarnya bagaimana itu semua itu mengindikasikan idealisme jenengan gitu. Kan jenengan kan nanti akan mendapat insya Allah kan ijazah ya gitu. Nah, saya kan harus bertanya, dengan tambahan ijazah itu idealisme kamu itu sebenarnya apa? Apa pengaruhnya ijazah kamu itu terhadap idealisme kamu itu kan harus saya tanyakan ulang kan gitu. Karena apapun kan kamu sudah mengeluarkan energi yang cukup lumayan untuk menjalankan kuliah ini kan gitu. Masa di situ tidak menambah apapun gitu kan? Kalau terkait idealisme saya kembali lagi yang seperti saya sampaikan tadi Pak, berkaitan dengan lingkungan perbaikan lingkungan Pak. Seperti itu bagian dari idealisme saya yang sebenarnya tidak hanya terkait untuk kualitas air itu kan tidak mencakup hanya ini saja ya, ada kegiatan
lain yang menyebabkan kualitas air tersebut kayak gitu tuh bagian menurut saya ya Pak, itu adalah idealisme saya bahwa saya ingin berperan bahwa saya bisa pengen bisa memberikan sesuatu bahwa dengan apa yang ilmu yang saya dapatkan, saya bisa memberikan masukan lah seperti itu. Bahwa ada beberapa langkah untuk menyelamatkan lingkungan, perairan seperti itu. Itu mungkin kalau menurut saya itu idealisme, karena saya pengen menyelamatkan lingkungan menjadi lebih baik. Misalkan untuk membuat, kalau kaitan misalkan untuk tutupan lahan, saya pengen dengan adanya pengurangan tumbuhan hijau dengan adanya penanaman, mungkin bagian dari seperti itu Pak, itu merupakan bagian idealisme di mana saya ingin termasuk mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Kalau itu menurut saya itu idealisme saya Pak, terkait peduli dengan sampah, peduli dengan sampah yang sungai gitu. Malah kamu kan tentang air, kok malah jadi sampah itu maksudnya apa? Iya, maksudnya kan tadi Bapak idealisme. Kalau saya kan saya menggambarkan idealisme secara global. Secara global yang ada yang ingin saya idealisme yang ingin saya sampaikan ngaten. Cuman dalam skup ini adalah idealisme adalah yang terkait air ngaten Bapak. Kalau secara global kan terkait lingkungan ngaten, tapi kalau secara yang niki nggih ini terkait dengan sungai yang ada di Pemalang. Ya, baik. Saya tuntun. Sehari-hari jenengan itu bekerjanya apa toh? Bekerjanya kalau untuk saat ini, untuk beberapa tahun kemarin memang saya di pencemaran dan kerusakan lingkungan Pak. Jadi termasuk merencanakan kegiatan pemantauan, menjadwalkan, terus membuat pelaksanaan, kemudian dari hasil pelaksanaan tersebut kita evaluasi seperti itu Pak, baik itu untuk yang air, udara maupun yang tanah itu. Jadi seperti itu Pak, seperti perencanaan untuk pengambilan sampel air. Untuk pengambilan sampel air akan direncanakan pada kapan, mengkoordinasi dengan laboratorium, petugas siapa yang berangkat, ini jadwal analisanya seperti itu. Nanti dari hasil pengujiannya didapatkan datanya, kemudian kita menganalisis data yang didapatkan seperti itu Pak, dan mengevaluasi seperti itu Pak. Ya, terus dari tugas itu kamu mau ngapain? Dari tugas, iya. Dari tugas tersebut Pak, kan akan yang terakhir adalah ini Pak, saya setelah melakukan ini dapatkan data dan melakukan evaluasi untuk langkah selanjutnya, ibaratnya di tahun ini coba saya dijawab. Tugas Mbak Ina itu apa toh sehari-hari? Saya terkait ini Pak, tugasnya terkait kegiatan pemantauan kualitas lingkungan. Dia salah satunya seperti itu. Melakukan perencanaan terkait kegiatan pemantauan kualitas lingkungan, Bapak. Ya. Terus kemudian apa kedudukan dan peran pelatihan itu dalam karir kamu nanti? Dalam pengaruh apa Pak? Maksudnya dari kegiatan itu yang apa yang saya lakukan bagaimana? Ngapunten saya. Kamu punya tugas. Nggih. Apa pengaruh pengerjaan tesis ini terhadap tugas kamu kan gitu loh? Nggih. Kalau menurut saya ya seperti yang tadi disampaikan, selama ini kan memang melakukan kegiatan, dan pada tesis saya ini kan saya melakukan analisa data dari 5 tahunan. Dari data 5 tahunan itu dengan data yang dihasilkan
saya bisa memberi masukan bagi pemerintah daerah. Saya Bukan, terkait dengan ada pertanyaan saya itu belum sampai ke masukan. Kamunya sendiri dulu. Apa pengaruhnya tesis ini terhadap diri kamu sendiri dulu? Contoh misalnya saya pengen begini Pak, saya pengen jadi begini Pak gitu. Jadi definisi idealisme yang saya maksud di sini lebih ke coba ke diri kamu sendiri gitu. Gimana? Kamu memberi masukan bagaimana? Kan masukan kan sudah setiap hari tuh. Mungkin. ya, berarti Lebih ke kamu dulu deh. Apa ya Pak? Nanti setelah itu baru ke ini. Pak, setelah itu baru ke siapa? Baru ke ini. Ke orang. Berarti tesis ini buat diri saya sendiri ya Pak? Ya, buat kamu sendiri itu apa? Itu dulu. Oke. Tesis ini bagi saya itu menuangkan ide Pak, menulis ya, gitu. Terus habis itu bahwa kalau menurut saya bisa melakukan suatu apa ya, kalau menurut saya mampu membuat tulisan ini. Kalau tesis ini yang nantinya menurut saya itu membuat sebuah karya penulisan ini bagi saya itu sudah sesuatu hal yang menurut saya itu sudah apa ya, kalau saya kan mungkin agak gimana ya, mungkin bagi orang biasa saja, tapi bagi saya itu wah gitu Pak. Oh, saya bisa, sebenarnya saya bisa gitu. Wah. Oke, wah. Nah, terus sekarang kamu sehari-hari mengerjakan tugas apa di kantor? Sehari-hari yang kaitan tesis pribon Pak, kaitan tesis. Bukan, atau kaitannya dengan tugas kamu sehari-hari. Tugas saya sehari-hari. Kalau terkait tugas saya sehari seperti yang tadi saya sampaikan tentang kegiatan kamu pemantauan. Kan mengukur, kliennya itu kan kamu melakukan pemantauan kan? Iya, pemantauan gitu Bapak. Ya, nah itu pengaruhnya apa terhadap pemantauan itu gitu? Dengan memantau, kita kan tahu kan Pak, seperti apa sih dengan melihat kondisi lapangan dan hasil analisis kita akan tahu. Oh ternyata kok seperti ini ya, ternyata dapatkan data seperti ini. Dengan memantau akan muncul rasa tahu kan, dengan mengamati, oh jadi tahu nih ternyata seperti ini. Kayak gitu Pak. Maafkan seperti itu Bapak. Dengan memantau berarti kan mengamati nggih Pak. Dari mengamati dan kemudian hasil amatan tersebut kita tindak lanjuti. Mungkin kata-katanya seperti itu. Yang saya maksud. Jadi sebenarnya yang kamu lakukan itu adalah melihat kinerja kamu sendiri. Apakah kinerja kamu sendiri itu sudah sesuai atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk menghasilkan kinerja, kamu itu membutuhkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan itu apakah sudah memenuhi, mendukung kinerja kamu gitu. Sebenarnya gitu saja yang ingin saya eksplorasi itu. Nah, pembelajaran dari tesis ini adalah bahwa ternyata saya bisa melakukan self-evaluation terhadap apa yang seharusnya saya kerjakan dan apa yang seharusnya saya tuju, termasuk di dalamnya alat-alat pendukungnya. Setelah itu, saya akan membuat sebuah program yang berkaitan dengan tupoksi kerja saya dan alat-alat yang dibutuhkan. Itu namanya idealisme bekerja. Gitu loh, Mbak. Oke, Pak. Oke. Kan kamu kan mendapatkan data tentang kualitas air, mendapatkan data tentang A, B, C, D, dan seterusnya. Toh, sebenarnya itu dalam rangka untuk kamu melakukan self-evaluation, seperti yang pernah saya bilang itu. Jadi tesis kamu, tugas kamu, dan kamu bekerja selama ini di Mail itu ya bagian dari pekerjaan sehari-hari kamu. Dan itu memang menguntungkan untuk kamu sendiri, walaupun mungkin kamu tidak merasakannya gitu loh. Sebenarnya yang ingin saya eksplorasi itu bahwa sekolah itu walaupun sederhana itu memberikan manfaat gitu. Itu sebenarnya yang saya mau eksplorasi pertama gitu ya. Kemudian sekarang saya bertanya yang nomor 2.
Kamu kan punya data banyak kan? Iya, Bapak. Ya, coba tunjukkan ke saya data yang membuat kamu penasaran itu data apa? Dan kenapa kamu penasaran dengan data itu? Coba jelaskan. Data yang buat saya penasaran ya sesuai dengan yang menjadi tujuan penelitian saya gitu Pak. Jadi saya penasaran, saya pengen tahu dari 5 tahun terakhir itu seperti apa sih kondisi air sungainya, seperti itu Pak. Bukan. Kan kalau data kan yo kamu mestinya yo tahu toh Mbak. Wong tiap hari kan kamu masuk Ya. kamu tiap baca data. Itu loh. Nah, pertanyaan saya itu data mana yang membuat penasaran gitu? Data yang kalau data yang membuat penasaran ya karena tiap data kan punya ini yang berbeda ya Pak. Pasti. Nah, dari sini sebenarnya saya bisa menjawab bahwa Mbak Ainaya itu kurang menghayati data dan tesis judul Bapak, Mbak, gitu loh. Nah, gitu. Karena pertanyaannya kan tidak terlalu susah sebenarnya. Ya, kalau penasarannya ya seperti itu tadi, Pak. Barangkali menurut saya nggih, Bapak, punten. Kalau penasarannya kenapa? Oh ya dari tahun ini seperti ini. Kenapa tahun ini seperti ini ya? Coba kita bandingkan. Coba kira-kira kita analisa. Ya, coba kenapa seperti itu? Seperti ini itu apa, Pak? Ya, coba kamu Untuk jelaskan. Untuk seperti misalkan parameternya. Parameternya pada saat musim hujan seperti ini ya. Ternyata pada saat musim kemarau seperti ini. Perbedaan ini apa ya gitu? Apa sih yang perlu kita apa itu tidak kamu sadari selama 5 tahun kemarin sebelum sekolah di Mil? Mestinya kan ya sudah kamu sadari toh. Mungkin gitu ya Mbak Ina ya. Saya mohon untuk dapat dicermati lagi dan itu harapan saya menjadi bagian dari penghayatan Mbak Ina di dalam menulis tesis. Nah, harapan saya walaupun mungkin ini sudah waktunya mepet masih bisa dimasukkan dalam bagian dari kesimpulan dan rekomendasi gitu ya Mbak ya. Tambahan nih Pak, seperti rekomendasi. Saya rasa demikian Pak Jafron, waktu dan tempat kami kembalikan. Matur suwun. Terima kasih. Masih diikuti suara saya, Mbak Ina? Masih Bapak, masih terdengar. Terima kasih. Saya kira tadi intinya dari apa yang sudah didiskusikan dengan Pak Mariono tadi, intinya setelah nanti selesai lulus dengan bawa ijazah itu, nantinya akan ada agenda-agenda atau ada langkah-langkah yang lebih tegas gitu ya, Pak. Jadi prinsipnya kalau di sungai, harapannya tidak hanya memantau, mengendalikan atau mengontrol faktor polusi saja, tetapi jauh lebih dari itu harusnya tidak hanya menghentikan aspek cemarannya atau menekan aspek cemarannya, tapi justru memanfaatkan. Jadi bagaimana sungai itu bisa diberikan manfaat lebih, sehingga semua orang menjadi perhatian, menjadi punya kepentingan. Ya, misalnya di Kauman Getas, di Solo Tigo, itu hanya saluran air dari dam waduk, itu begitu banyak pengunjungnya. Hanya untuk menikmati cubing, menikmati keceh, menikmati dan yang sederhana seperti itu. Jadi masyarakat di sana melihat foto-foto yang tadi disajikan itu sangat prospek untuk diangkat ke sana. Sehingga begitu ada rasa memiliki semua banyak masyarakat rasa memiliki, nah itu muncul nanti kepedulian. Jadi itu di langkah-langkah itu harus dicapai oleh Mbak Ina setelah nanti selesai gitu ya. Itu yang kerangka pikir panjang. Terima kasih. Saya kira demikian komentar dari saya dan ini kebetulan kita sudah sampai di Semarang, kemungkinan harus dikemas semuanya. Jadi gimana Pak Mariono, kita perlu break atau langsung kita putuskan ujian kita hari ini? Pak Mar, Pak Ruli, monggo ambil suara. Saya dari saja Pak, langsung juga enggak apa-apa. Gitu ya. Iya. Iya. Pak Ruli setuju nggih? Langsung setuju, ya. Nggih. Karena Nanti saya belum bisa ngisi nilai di HP. Betul, kita belum bisa ngisi. Jadi saya kira dari hasil diskusi dan klarifikasi yang sudah kita laksanakan,
Bapak-bapak penguji sudah bisa mendapatkan poin mengenai kapasitas, mengenai hasil ujian kali ini, dan nanti dimohon bisa mengisi berita acara yang sudah di chatting atau dikirim dari Pak Agus Hasto, dan untuk itu kita sudah hampir yakin ya kalau Mbak Inayati itu sudah mampu mempertahankan dan juga mengklarifikasi apa yang sudah dikerjakan. Dengan demikian kita sampaikan bahwa sebagai kesimpulan bahwa Mbak Inayati sudah kita anggap cakap, dan untuk kualifikasi kelulusan saya kira akan segera diterbitkan di program studi mail segera. Saya kira demikian yang dapat kita sampaikan. Sebelumnya kita ucapkan selamat dan terima kasih pada bapak-bapak penguji. Nanti masih ada Pak Fuad yang akan memverifikasi finalnya, dan untuk sesi kali ini kita akhiri. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam ya. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Nggih, mohon izin untuk undur diri. Assalamualaikum. Izin Mbak Iba. Selamat sekali lagi. Salam untuk keluarga. Izin live.